Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bangkit Sopan Budiman dari kelas A dengan NPM 2410631050072. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat dengan judul Analisis Nilai Tukar Petani atau NTP Sumatera Barat tahun 2025 menggunakan regresi linear dan analisis tren dengan kata kunci NTP, Indeks Harga Petani, Regresi Linear, Data Analitik, dan Tren Waktu. Kita mulai dari latar belakang. Nilai tukar petani atau NTP merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP dihitung berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani atau IT dengan indeks harga yang dibayar petani atau IB. Perubahan IT dan IB sepanjang tahun menunjukkan dinamika ekonomi di sektor pertanian. Oleh karena itu, analisis NTP dapat memberikan gambaran apakah kesejahteraan petani mengalami peningkatan atau penurunan. Penelitian ini menganalisis pergerakan NTP di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 serta hubungan antara indeks yang diterima petani dan indeks yang diberikan terhadap petani terhadap NTP menggunakan pendekatan kuantitatif dan regresi linear. Tujuan penelitian yang pertama menganalisis tren NTP di Sumatera Barat pada tahun 2025. Yang kedua, mengetahui hubungan antara IT dan IB terhadap perubahan NTP. Yang ketiga, menguji pengaruh IT dan IB terhadap NTP menggunakan regresi linear. Untuk metode penelitiannya, pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif dan inferensif. Metode penelitian yaitu metode eksperimen semu, quasi-eksperimental, melalui pemodelan regresi linear. Untuk variabel dan skala pengukuran, yang pertama kita ada NTP yang berjenis dependen dengan skala rasio, dan IT yang berjenis independen dengan skala rasio, dan IB yang berjenis independen dengan skala rasio. Selanjutnya teknik pengumpulan untuk teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari publikasi statistik pertanian terkait indeks harga petani Sumatera Barat tahun 2025. Saya mengambil data ini dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Untuk analisis data, yang pertama analisis tren menggunakan visualisasi time series, yang kedua pemodelan regresi linear berganda dengan asumsi residual berdistribusi normal. Kedua, homoskedastisitas. Yang ketiga, hubungan linear antar variabel. Nah, di sini saya sebelum masuk ke hasil penelitian, saya akan membagikan cara penginputan data ke dalam RStudio-nya dan akan menjadikan grafik. Nah, di sini ada data yang saya ambil dari BPS Provinsi Sumatera Barat, di mana terdapat indeks nilai tukar petani, yang di dalamnya ada indeks harga yang diterima petani, indeks yang dibayar petani, dan nilai tukar petani. Dan ada bulan dari Januari sampai bulan Oktober. Nah, dari data ini kita dapat memvisualisasikan data yang kita ambil dengan mengambil beberapa bagian-bagian yang penting. Di sini ada bulan dari Januari sampai Oktober, dan ada IT, indeks yang diterima petani, dan ada IB, indeks yang dibayar petani, dan ada NTP, nilai tukar petani. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke RStudio. Pertama, kita menginput data yang tadi telah kita bersihkan ke dalam RStudio.
Kita pakai Excel karena tadi kita dalam bentuk Excel. Nah, pertama library, ini data yang kita telah masukkan. Kita run saja, kita view, nanti akan muncul data yang telah kita buat tadi. Kita tunggu, masih loading. Nah, di situ ada bulan, ada IT, ada IB, dan ada NTP-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat model dari data yang kita tadi buat. Nah, kita sumari. Nah, di sini kita dapat key square-nya, yaitu 0,999. Ini menunjukkan model sangat mampu menjelaskan variabel NTP. Sangat bagus lah gitu ya. Sangat bagus. Nah, selanjutnya ada p-value-nya, yaitu 1,182E/14, dan ini tuh model yang sangat signifikan secara statistik. Kita juga dapatkan residual standar error-nya, yaitu 0,033. Dengan angka ini artinya model tersebut sangat minim untuk error. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik yang dari data yang kita telah berikan tadi. Yang pertama library RedXL, karena tadi kan kita, nah selanjutnya library ggplot, lalu data RedExcel yang tadi kita masukkan. Nah, terus ada data ini kita akan mengurutkan bulannya, karena kalau misalnya kita nggak urutkan, nanti mesinnya akan membaca dari abjad A terlebih dahulu, bukan dari Januari. Karena kita mau dari Januari sampai Oktober, kita urutkan dengan codingan seperti ini. Nah, kita run, sudah di run. Sekarang kita ke pembuatan grafik ya. Kita run. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul grafiknya, tren nilai tukar petani Sumatera Barat 2025. Di bulan Januari dapat dilihat bahwa NTP-nya di angka 133. Di bulan Februari NTP-nya berada di 129, dan di bulan Maret NTP-nya berada di 126. Turun dia. Dan di bulan April juga turun ke 125. Pada bulan Mei dia naik ke angka 125 lebih, 7 lah. Terus di bulan Juni itu naik sekitar 126. Terus di bulan Juli itu naik di sekitar 128. Terus naik lagi di bulan Agustus, itu sama seperti tertinggi di awal, yaitu 133. Dan di bulan September itu turun ke 130. Dan di bulan Oktober itu turun ke 126. Baik, mungkin cukup saja saya beritahu di RStudio-nya. Kita lanjut ke poster. Nah, hasil penelitiannya, yang pertama ada hasil regresi linear, interpretasi model, kenaikan 1 poin IT, NTP, meningkat sebesar 0,798 poin. Yang kedua, kenaikan 1 poin IB, indeks yang diberikan petani, NTP, meningkat sebesar 1,032 poin. Selanjutnya, nilai R-square sama dengan 0,9999 menunjukkan model sangat mampu menjelaskan variabilitas NTP. Semua variabel signifikan pada alfa sama dengan 5%. Nah, untuk yang kedua, yaitu tren nilai tukar petani NTP 2025.
Grafik menunjukkan bahwa NTP mengalami penurunan dari Januari sampai April, kemudian meningkat kembali hingga Agustus sebelum turun pada September-Oktober. Hal ini mengindikasikan ketidak ketidakstabilan kondisi ekonomis petani sepanjang tahun. Nah, kesimpulan yang didapat, KNTP Sumatera Barat selama tahun 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. IT dan IB memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap NTP. Model regresi linear mampu memberikan sebentar. Nah, yang ketiga, model regresi linear mampu memberikan gambaran kuat tentang hubungan penerimaan dan pengeluaran petani terhadap kesejahteraannya. Untuk implikasinya, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga input pertanian agar NTP tetap terjaga. Yang kedua, kebijakan peningkatan produktivitas dan harga jual hasil pertanian atau IT dapat berdampak langsung pada kenaikan kesejahteraan petani. Analisis NTP dapat digunakan sebagai yang ketiga, analisis NTP dapat digunakan sebagai pertimbangan perumusan kebijakan ekonomi sektor pertanian. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.